Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizatul Laili dari program S1 Matematika Unum Blitar akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Analisis Statistik Multivariat yang berjudul Analisis Diskriminan dalam mengklasifikasikan kabupaten atau kota di Jawa Timur berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, dikenal memiliki keragaman yang sangat tinggi dalam hal kondisi sosial dan ekonomi antar kabupaten dan kota. Keragaman ini menciptakan tantangan besar dalam upaya pemerintah untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Beberapa daerah telah mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan indikator ekonomi dan sosial yang positif, seperti pendapatan per kapita yang tinggi, akan akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur yang memadai. Namun tidak semua daerah menikmati kemajuan yang sama. Masih banyak wilayah yang bergelut dengan berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan akses yang terbatas terhadap layanan dasar. Analisis diskriminan adalah metode statistik yang dapat mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik tertentu dan mengidentifikasi variabel-variabel utama yang membedakan kelompok-kelompok tersebut. Dalam konteks ini, analisis diskriminan dapat membantu mengklasifikasikan kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat kesejahteraan di setiap wilayah. Penggunaan analisis diskriminan sangat penting karena dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan di Jawa Timur. Dengan memakai variabel-variabel utama yang membedakan kelompok-kelompok kabupaten atau kota, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dalam menjadikan prioritas utama dalam program peningkatan kesejahteraan. Begitu pula dengan daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Untuk selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri, yaitu bagaimana klasifikasi kabupaten atau kota dengan menggunakan analisis diskriminan. Untuk tujuannya yaitu mengetahui klasifikasi kabupaten atau kota dengan menggunakan analisis diskriminan berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada analisis multivariat. Analisis statistika multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis, maka dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Tujuan utama dari analisis multivariat adalah untuk mengukur, menjelaskan, dan memprediksi derajat hubungan di antara variat-variat atau kombinasi variat berbobot. Untuk yang kedua ada analisis diskriminan, yang mana analisis diskriminan merupakan analisis statistik yang digunakan untuk mengklasifikasikan kasus-kasus pada variabel bebas ke dalam grup atau kategori pada variabel terikat. Tujuan analisis diskriminan itu tersendiri yaitu untuk membedakan variabel bebas yang secara nyata dapat berpengaruh dalam variabel terikat. Untuk selanjutnya ada kesejahteraan masyarakat. Menurut Segel dan Brazi dalam Kusnadi 2023 mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Untuk selanjutnya ada metode penelitian.
Di dalam metode penelitian itu terdapat sumber data, jenis data, dan variabel penelitian. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur melalui website yang merupakan hasil pendataan setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Data tersebut terdiri dari nama kabupaten atau kota, kepadatan penduduk, penduduk miskin, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian terapan dengan menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 38 data sekunder kecamatan di Jawa Timur. Dalam penelitian ini juga dibagi menjadi dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependen itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat. Untuk variabel independen itu ada 4. Yang pertama ada kepadatan penduduk, yang kedua penduduk miskin, yang ketiga angka harapan hidup, yang keempat rata-rata lama sekolah. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari tabel grup statistik dapat kita lihat bahwa sebagai rata-rata lama sekolah masyarakat merupakan nilai rata-rata terendah yang diikuti dengan angka harapan hidup, terus ada penduduk miskin, selanjutnya di urutan yang tertinggi ada kepadatan penduduk. Selain itu juga dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel tertinggi, yaitu variabel kepadatan penduduk dan penduduk miskin, yang mana dua hal tersebut mungkin dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan pembangunan sehingga dapat tercipta kesetaraan kesejahteraan masyarakat. Untuk selanjutnya ada tabel Test of Equality of Group Mean. Nilai Wilk lambda merupakan nilai yang menentukan jika mendekati 0, maka tidak ada perbedaan. Tapi jika mendekati 1, maka terdapat perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Untuk nilai F sendiri menyatakan nilai signifikasi antara nilai rata-rata variabel yang bersangkutan. Keputusan hipotesis dengan nilai signifikan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jika signifikasi itu lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan dalam kelompok, dan jika signifikasi itu kurang dari 0,05, maka ada perbedaan dalam kelompok. Nah, untuk data tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikasi untuk X1 itu ada 0,822 itu lebih dari 0,05, sehingga perbedaan antara kelompok berdasarkan X1 itu tidak terjadi signifikasi secara statistik. Untuk nilai signifikasi untuk yang X2 itu yaitu 0,175 atau lebih dari 0,05, sehingga perbedaan antara kelompok berdasarkan X2 juga tidak merupakan tidak signifikasi secara statistik. Untuk yang ketiga, ada nilai statistik untuk X3, yaitu 0,818 yang lebih dari 0,05, sehingga perbedaan antar kelompok berdasarkan X3 tidak signifikan secara statistik. Untuk nilai signifikan X4 yaitu 0,677 itu lebih dari 0,05, sehingga perbedaan antara kelompok berdasarkan X4 itu juga tidak signifikan secara statistik. Maka variabel X1, X2, X3, dan X4 di atas nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05. Maka keempat variabel memberikan perbedaan pada kesejahteraan masyarakat. Untuk selanjutnya ada tabel eigenvalue. Berdasarkan gambar tabel eigenvalue terdapat nilai canonical correlation. Nilai canonical correlation digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk selanjutnya ada tabel prior probabilities of
prior probabilitas for group. Berdasarkan gambar tersebut, itu menunjukkan kesejahteraan masyarakat kelompok 1 sebanyak 5 sampel, sedangkan status sosial ekonomi kelompok sebanyak sampel 3, kelompok sebanyak 16 sampel. Untuk kesimpulannya, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat di kabupaten atau kota di Jawa Timur. Dalam hal itu dapat kita klasifikasikan pada masyarakat tingkat tinggi terdapat 5 kabupaten, untuk masyarakat tingkat sedang itu terdapat 17 kabupaten atau kota, dan untuk kesejahteraan masyarakat yang tingkatnya paling rendah yaitu terdapat pada 16 kabupaten atau kota. Untuk sarannya, agar pemerintah daerah dapat melakukan program pembangunan yang lebih tepat sasaran berdasarkan kesejahteraan masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang setara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.